Obrolan bola live from the oven. Sabar, saya mau nyanyi. Apa? Saya mau nyanyi. Oh iya. It's coming home. It's coming home. It's coming. You coming home. Going home. You going home. Going home. Bisa nggak sih Anda bisa merasakan sedikit aja perasaan yang Gak saya bisa rasakan? karena Anda terlalu sesumbar. Terlalu sesumbar. Sebagai fans, Terlalu- Anda sesumbar. Itu yang membuat kami malas mendukung Inggris. Itu ya tabiatnya ya. Sesumbar dan sepatu. 2S. Iya. Tapi emang saya udah punya feeling, Mat. Udah punya feeling. Kok ada feeling? Sekarang Iya. horror feeling. Tadi ya Ah, ada ya. kemarin Fans Kasih Inggris satu, plus fans satu. MU nih, ini nih. Ini. Double. Udah punya Ada feeling aja nih. kasih Optimis, satu gol, optimis. satu gol. Enggak, biar tapi emang seru. udah terasa pas begitu Inggris main bertahan ngapain. Iya. Karena dari awal sebelum pertandingan itu gue berharap Inggris itu bermainnya jangan bertahan. Iya. Tapi Iya, babak iya. pertama kan nggak Iya, bertahan. Iya, Itu dia. babak pertama Nyerang terus, Iya. pukpak Saya kan pukpak. sesumbarnya babak kedua. Iya. Pas memang Justru ketika lihat gitu Anda jangan sesumbar dong. iya ya berdoa, tapi apalah berdoa. arti sesumbar saya di permainan itu tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya. Ngaruh ke Emang Thomas Tuchel aja yang bodoh. Ngaruh ke kolom komen. Ngaruh. Ke pertandingan nggak ada, tapi ke kolom Vibes-nya komen. tuh kekirim, vibes Iya. negatifnya tuh. Tapi sampai sebelum hydration break yang kedua, Inggris main bener kan sebetulnya? sebelum Iya, bener. sampai Itu- bukan itu Gol, sesuai. gol, sampai gol. Sampai gol bukan ya? sampai hydration gol. break, sampai gol. Sampai Sampai gol gol. terus kayak ada sesuatu kayak siapa Argentina naikin tempo, Ya. Iya. terus kemudian ada sedikit perubahan lah, Messi geser ke kanan, itu udah inilah ajian-ajiannya Argentina tuh. Ini naik, highlight naik, defensive lainnya Lainnya itu naik, Messi pindah kanan, itu udah kayak ketekan tuh dengan otomatis tim-tim lawan. Ya. Mulai mundur. Dan itu terjadi di hampir semua match sebenarnya. Setiap kali mereka udah ke Setiap kali mereka masukkan ketinggalan, gol ya. mereka kemasukan, Artinya mereka butuh gol. Bukan Inggrisnya yang pengen bertahan ya saat itu. Nah itu kita butuh ini ya, karena di Norway juga kita pikir begitu, ngapain sih Inggris main slow banget, ternyata dikritik sama Thomas Tuchel juga. Betul. Ketika lawan Norway, Bellingham kaget juga kan dikritik sama Ini Thomas setelah Tuchel. pertandingan ini berarti curiga nanti Thomas Tuchel nyalain pemain lagi nih. Kita lihat nanti press Kalau conference nyalain kayak apa. pemain lagi kan lah tugas dia sebagai pelatih di pinggir lapangan apa Iya. dong? Iya kayak misalnya kayak tadi kita lihat gestur-gestur untuk kayak Iya. naik, Sebenarnya Tuchelnya nggak mau tapi bertahan ya. pemain itu terlalu lama untuk naik, akhirnya Argentina lagi dapat bola. Kan kita Iya. lihat gestur-gestur Iya. tangan itu kita lihat. Berarti Untuk itu tekan bukan, ke atas. bukan plannya dari pelatih. Bisa jadi. Terpaksakan. Bisa jadi. Iya, dan bisa jadi. tapi karena udah begitu, dia udah nggak punya banyak pemain, hanya Maino tersisa di lini tengah. Dia akhirnya ya udah deh, sekalian aja kayaknya ya. Tanggung. Makanya kita harus dengar preskon dari Iya. siapa? Thomas Tuchel. Kita nggak bisa salahin dia Per full ini sih. syuting kita belum dapat ini ya, belum dapat. Iya. Tapi Belum kalau lihat. menurut gua sih pas begitu dimasukin banyak pemain belakang ketimbang pemain depan atau tengah, itu udah ada indikasi berarti memang Thomas Tuchel lebih pengen main aman. Iya. Sebenarnya kan terjadi setelah golnya Inggris ya. Setelah gol Inggris, Argentina mulai menaikkan tensi tekanan, serangan. Tekan terus tuh sampai 2-3 kali kesempatan dan akhirnya hydration break. Nah, tapi setelah hydration break bukannya memasukkan sayap lagi untuk membawa bola atau pemain tengah, malah Gordon digantikan dengan Konsa. Berarti itu kan udah indikasi untuk bertahan. Ya udah sekalian lah ya. Padahal itu baru menit 70-an mungkin. 70-an. 70-an. Nah, kita kan pikir kayak lawan Meksiko, Nah, tapi tapi Meksiko beda kasus. Lawan Meksiko itu berhasil semenjak 70 bahkan 10 pemain. Beda level Mereka bola. nunggu di belakang dan Beda itu berhasil. kasus. 20 menit itu beda beneran. kasus 10 Beda. pemain, 10 main. vokal poinnya si Meksiko itu cuma satu, Raul Jimenez doang. Oke. Ya. Meksikonya memang mau main crossing, makanya diresponnya begitu sama Dan burn. Meksiko Sama nggak punya siapa namanya, Lionel Messi, Tuchel. bos. Iya. Masalahnya itu Meksiko nggak punya Messi. Anda lihat nih Argentina ya. Iya. Kita flashback di match lawan Inggris ya. Iya. Peluang pertama yang Pickford menyelamatkan McAllister. Oke, udah ada di tengah ya. Yang kedua Enzo Fernandez. Syutingan Iya ya. kan? Yang masih ditepis. Oh ya, ada yang sundul ya, juga. ada Yang sundul juga. Nico Gonzalez. Ya. Berapa pemain yang berbeda-beda. Kalau Meksiko itu dia udah tahu mau kemana. Di situ Udah dijaga sama Guehi. Raul Jimenez atau Santi Jimenez Guehi sudah dijaga gitu. udah selesai kan. Iya, iya, iya. Dan karena mereka main crossing, Tuchel reaktif lah. Oke, kalau kamu main begini saya. pemain tertinggi gua masuk. Iya. Ya. Ya. Nah, tapi yang ini kan enggak. Yang ini sebelum hydration break itu udah 3-4 peluang. Iya. Dan orang berbeda-beda. Artinya hampir 2 orang mungkin yang awalnya tidak ada di kotak penalti itu ditarik sama pelatih Langsung Argentina masuk. untuk masuk di kotak penalti. Itulah yang membuat pemain Inggris ketarik. Karena udah ketarik, sepertinya ya ini dugaan saya, sekalian akhirnya dia jaga supaya tidak ada crossing, makanya masukin Konsa.
Oke. Oreli juga masuk itu untuk mengunci sayap kan. Oke, Jadi karena dari tengah ke Tapi sayap. udah kalau kayak gitu menurut gua Udah pasti. udah Udah pasti keburu ya. kemunduran dari keberanian Thomas Tuchel. Dan Tuchel udah nggak bisa megang bola. Udah nggak bisa di tuh. tengah Iya. pertarungan di situ supaya Dia udah tercipta hopeless lagi Iya, spark. iya. Seperti pertandingan babak pertama bisa menguasai, bisa berimbang lini tengahnya, bisa menyerang ke depan. Ini enggak, malah justru masukin pemain belakang. Iya. dan di momentum itu Declan Rice udah nggak pegang menit apa-apa 60 ya. sih. Udah nggak bisa apa-apa. Oke, Dari udah sebelum kelar. gol udah Declan Rice udah satu kaki tuh. Semenjak dia sakit itu ya, sempat dikabarkan di isolasi sakit yang sebelum lawan Norway kan emang Masuk angin pas, itulah. pas lawan Norway kan diganti di tengah babak ya. Hmm. Dan ya di pertandingan ini pun juga setelah babak kedua udah nggak terlalu kelihatan sih. Udah mungkin udah habis tenaga dan tapi ya balik lagi di cadangannya nggak ada tipe Anda seperti mau itu masukin lagi. Eze menyerang. Eze menyerang. Rodgers sudah main. main. Nah, yang kita tadi obrolin sebenarnya yang agak kayak sayang banget adalah kenapa di momen kayak begini yang butuh serangan balik kok nggak masukin pelari kayak Madueke. Atau Rashford. Rashford Akhirnya masuk kan dimasukin. akhir-akhir kan, Ya, tapi telat kan. Ya. Maksudnya masih bisa, oke, kok bertahan tapi masih bisa setelah ini kok ngapain kan? Ini kan udah full bertahan tuh. Ya, ya. Tengahnya udah ketutup, Harry Kane udah jadi back. udah jadi Iya. back. Ya kan, Harry Kane dapat bola di kotak penalti kan dia buang gitu. Nah, maksudnya kenapa nggak memanfaatkan justru potensialnya Madueke atau Saka di match kayak begini? Ya. Kalau Itu itu yang saya dari Jadi Tuchel setidaknya ya. kalau ada bola balik. buangan masih ada yang bisa ngejar tuh. Untuk setidaknya menjaga back Argentina nggak ikut bantu Gak ikut maju, ada yang naik. tertinggal Ini kan di belakang. backnya ditaruh di kotak penalti sama Argentina Iya. karena tidak ada lagi yang bisa menghadang mereka di tengah ataupun di sayap-sayap. Nah, Ya nggak perlu jaga ya, mending kita di dalam kotak lah. kalau itu kan yang Tuchel. Nah, dilakukan sebaliknya oleh Scaloni adalah yang pertama mengganti Otamendi masuk mengganti Martinez, Lisandro karena Lisandro dan Romero udah kartu kuning, dikasih satu nyawa untuk mungkin suatu saat bisa kartu kuning lagi ada di Kartu kuning, Otamendi. Jadi lini belakang ada satu opsi buat boleh kartu kuning lagi. Kemudian Nico di sebelah kiri dimasukkan. Ya. Simeone diganti oleh Rodrigo de Paul. Rodrigo de Paul masuk, kemudian Lautaro Paredes juga diganti ya. Oh ya, Paredes diganti. Akhirnya Rodrigo de Paul di tengah sama Enzo. Ya. McAllister cukup maju ke kotak penalti. Sebelah kanannya Montiel dan Lionel Messi ada di situ karena di Ya. tengah ada Rodrigo de Paul. Ini membuat serangan crossing di kiri ada pas, di kanan ada Montiel dan Messi overload. Dan crossing di tengah itu ada Lautaro Martinez, ada McAllister di situ. Second ball-nya ada Enzo. Ya. Emang itu beneran nggak bisa diantisipasi ya? Ada Skema ini. ada 4 di kotak penalti malah. Ya, ada Alistair, Nico Gonzalez, Nico, Lautaro, Julian Alvarez, Julian Lautaro. Lautaro Martinez ya? sama back satu kan. Dia naikin Otamendi, kadang ganti Romero. Ketika bola kedua aja second ball ada Enzo di situ. Ada Enzo sama satu lagi kan yang Rodrigo de Paul. Nah, memang De cara Paul. mengantisipasi hal ini tuh gimana? Ini ulangan-ulangan ini, Mbak. Apa maksudnya? Udah dari Kalian udah lawan latih memang Mesir. skema ini. Yes, iya, Ini skema gitu siapa yang second ball dan berulang, bayangin 4 pemain berbeda dapat bola di kotak penalti yang hampir menyebabkan gol. Berarti kan maksudnya memang secara skema berarti ada bahkan lebih dari 4 ada di dalam kotak penalti. Siapa pemain yang gak ketarik kalau kayak begitu? Iya, itu Semua dia. akan Balik ketarik. lagi kalau menurut gua itu kesalahan Tuchel terlalu membiarkan bola itu bermain di area kotak penaltinya Inggris. Harusnya diusirnya di tengah. Kalau diusirnya di tengah, makanya gue bilang rebut pertahanan atau lini Permainan. tengah di pertandingan ini. Kalau mereka lebih banyak menumpuk pemain belakang, artinya memang mereka Menunggu dibunuh. Udah, menunggu di emang menunggu di- belakang. Dan itu makanya tercipta nggak akan ada formula untuk bisa matahin atau bola itu ke second line, ada ke depan. Itu pasti bola akan ngalir ke kotak penalti terus. Iya, dan Iya, makanya sebenarnya masukin Konsa untuk memotong itu sih. Iya. Konsa dan Oreli itu untuk Dan double cover Makanya sebenarnya. itu hebatnya apa? Bola itu nyampe ketika ada Johnston tadi kalau lu lihat gol kedua Martinez ya, Iya. Lautaro. Itu kalau bukan Messi menurut gua ya, Yang crossingnya. yang crossing itu nggak akan nyampe. Dan itu Iya. pas gitu loh. Lautaro ada di situ, bola ngelewatin palanya Johnston. Johnston, di belakangnya Konsa. Di tengah-tengah muncul Martinez. Pas. Pas. dan itu pakai kaki Presisi kanan lagi. banget kaki kanan. Kaki Dan kanan yang lagi. masing kita lihat siapa? Messi. Bahkan pertandingan di 10 menit 15 menit terakhir itu udah gak bermain di tengah tuh. Semuanya udah menyisir Udah, kiri udah. kanan. Iya, iya. Konsa masuk untuk dampingi di kanan siapa kemarin? James tadinya James.
Abis itu Konsa masuk itu untuk mengcover, dia tambah satu orang kan, ada Nico, Enzo main agak kiri kan. Iya. Di sini Montiel dia kasih masuk. Ada Montiel, ada Messi. Ada Messi Udah kanan. gitu, De Paul buka ruang buat keduanya. Jadi 3 lawan 2, 3 lawan 2. Iya. Iya kan? Lautaro juga agak menyamping. Dan di situasi itu harusnya kan dibutuhkan gelandang bertahan yang cukup kuat. Iya. Elliot Iya. sama Declan Rice nggak berfungsi. Elliot semenjak ini ya, Kewalahan. semenjak Elliot- kartu kuning ya. Ya, dia takut juga. Dan dia Iya. bekerja sendiri dari awal. Iya. Karena Declan Rice-nya nggak terlalu Lebih ke perform. holding. Betul. Bahkan sampai Harry Kane ikut bantu untuk menambal posisinya Iya, mereka. posisi itu. Dan apalagi Itu. satu lagi Rodgers kan sebenarnya yang bukan bertahan juga. Iya, masalahnya Iya. kalau itu dicomot atau perubahan di situ praktisi sama Ino kan. Betul. Dan Iya. artinya makin ompong depan, Iya. lu Argentina makin nyaman banget untuk nguasain lini tengah sampai ke area pertahanannya Enggak, Inggris. tapi anjir Ada satu lagi sebenarnya. Tapi dia belum pernah main tapi udah kartu kuning dan tangannya patah. Henderson. Henderson. Sebenarnya. Itu kan kan nggak dibawa posisi-posisi yang harusnya menjadi Makanya, pemain sekarang dimainin. Kita nggak bisa salahin Tuchel sepenuhnya karena memang badai cedera di dalam timnas Inggrisnya juga. Kita tahu itu O'Reilly juga tuh mungkin cedera. ya, Cedera David pertandingan ya. Ya, Rhys sebelumnya. James pun Yakin sebenarnya nggak mau juga salahin Tuchel. Pemilihan Nggak, pemain nggak siapa bisa. yang pilih? Iya, tapi kan after pemilihan pemain itu, pemilihan Iya, pemain itu bawa dia. sampai semifinal. Harry Iya. Maguire di situ belum tentu bisa sampai semifinal. Betul. Apa yang Tapi kan dia pilih tetap itu udah biar gimana pun juga kalau udah squad kayak gini dengan situasi kayak gini pelatih adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk iya, tapi situasi dan Henderson segala patah macamnya. tangan, siapa yang mau salahin Tuchel? Iya, tapi Hendo nggak terlalu inilah. Iya, paling nggak ada pemain di lini Ada tengah opsi, kan opsi, nggak iya. ada, Ada nggak ada bertahan, opsi ya. jadinya. Siapa yang mau holding di situ? Rice dipertahanin terus, bahkan sakit aja main kan. Iya. Rhys Secara- James, balik Rhys lagi James selera pun sih, udah- Bang, Rhys ya. James ditaruh Selera. selera. Balik lagi selera. Selera Ya, Tuchel, tapi sebenarnya ada Kobe Mainu juga yang masih Ya. belum dimainin di tengah. Siapa lagi yang masih belum diuji? Oli Watkins depan. depan. Iya. Ada Harry Udah Kane. nggak ada, Jadi nggak ada susah. lagi. Iya, udah main tengah udah nggak ada. Susah. Udah tinggal Eze pun juga nyerang kan. Betul. Nah, masalah di Inggris itu dari waktu ke waktu ya di ini ya. Mereka tuh nggak mau kill. The game. Lawan Norway juga begitu kan, main Iya. slow pada akhirnya Iya. lanjut babak kedua, tambahan, babak ya. tambahan baru nyetak gol, itu pun habis itu slow lagi, makanya dikritik sama pelatih mereka sendiri kan, kenapa Iya. kenapa tidak agresif dan lain sebagainya. Hmm. Nah, makanya sebenarnya ada keinginannya si Tuchel itu main untuk Main emang untuk sebetulnya. iya. Tapi Argentina itu kenapa cuma satu, ibaratnya Smackdown ya. The Rock cuma punya satu Satu jurus. satu jurus atau triple again atau Iya, apa. Tapi berhasil tuh. Tapi itu terus dan berhasil. Kak, Dan, lawan dan lawan. 2 kali final Piala Dunia. Iya gara-gara jurus itu. bajingan sekali. Kalau dia aja ditanya kayak, itu taktikal. Itu bukan saya, itu Messi yang mau. Bangsat ini. Dia pun nggak Paredes mengakui ya. ngajarin kayak, kalau saya geser ke sini strikernya maju. Jadi kamu butuh apa? Butuh back satu lagi. Oke, saya masukin offside. Bayangin dong, nanti gitu. Iya. Tidak perlu macam-macam. Lihat nggak yang ekspresinya pas begitu Messi nyetak gol di menit terakhir pas lagi ketinggalan kalau nggak salah, sampai ekspresinya Scaloni gini. Kayak unbelievable, dia nggak Iya. percaya. Iya. Gila, bener lo kejadian bikin gol. Iya. Messi bisa nyetak gol. Jadi besok kita nggak Itu usah dia. kaget kalau tiba-tiba De Paul back to back final. Oh, iya. Jadi pelatih ya, jadi pelatih. Walaupun karena pasti nggak jadi nyampe-nyampe, pelatih, tapi bisa jadi pelatih sukses karena Tapi belum tentu karena udah belum ada lagi. Messi lagi. Tapi Belum ini ada Messi lagi. secara mentality timnas Argentina ini oke ya, secara mentality perang ya. Ini Mentalnya ya. makin kuat sih. dari awal mereka Makin ngetes Jude Bellingham, terus ketika kalah mereka tetap fight dan Ya. tetap terjaga gitu si optimisme untuk bisa membalikan keadaannya, kelihatan soalnya. Ya itulah tipikalnya pemain tim-tim Amerika Latin ya. Yang dimana mereka emang mungkin secara kebersamaan di sana seperti itu kan, saling Bench aja berdiri terus Iya, ketika ada habis itu pelanggaran-pelanggaran. ada satu orang yang emang pemimpinnya mereka tuh akan selalu didukung, dikerubuk. Lihat aja Messi dijatuhin langsung semua Ngepung. langsung ngepung kan. Kayak beda dengan kalau misalnya Bellingham yang jatuh, ya mungkin yang dekat situ yang akan nyamperin. Kalau ini kan kalau Messi jatuh tuh wah udah rusuhnya udah kayak satu kampung ikutan kan akan membela Messi gitu. Itu sepertinya ini lang karakter atau DNA-nya orang-orang Amerika Latin Latin, atau ya. terutama Argentina. Waktu itu gue pernah nonton di Netflix kalau nggak salah tentang dokumenternya Argentina. Ya. Nah, mereka sempat reporternya nanya membandingkan Messi dengan Maradona gitu. Maradona lebih disukain karena dia punya ekspresi yang mewakili DNA-nya Argentina. Messi saat itu
belum se-speak up itu atau se-ekspresi itu. Nah sekarang kan kita lihat Messi beda banget ya. Di eranya waktu Messi di Barcelona, dia cukup kalem, mainnya cukup fokus main aja. Jarang untuk mengeluarkan ekspresi-ekspresi yang karakter pemain Argentina pada umumnya. Nah sekarang seperti itu. Jadi karakter Argentina dan Amerika Latin ya memang seperti itu. Gitu, keras, Kecuali Brazil lebih ekspresionis. stylish. Iya. Brazil itu memang terkenal stylish banget. Gitu. Juga bonito. Secara kehidupan juga kan. Iya, Harusnya iya, kita iya. tahu banget pemain-pemain yang main di sini atau apa kalau bercerita ya memang mereka itu stylish emang terbawa di lapangan. Tapi kalau Argentina, Paraguay, Uruguay Iya. itu mah Wah, kayak- udah aja. Makanya ditanya Bahkan waktu ribut itu sama anak sama pelatih. bapak orang Argentina pilih siapa? Pilih Maradona karena Messi itu kurang. Greget. Masalah iya. greget Gregetnya. gitu. Bahkan Betul. dengan Waktu itu, dengan Carlos waktu Tevez, iya. dengan Carlos Tevez pun kayaknya Carlos lebih greget. Tevez, Carlos El Tevez Apache kan? mewakili ya Betul. gitu. Mewakili El Apache. Kalau Kesengsaraan. sampai Messi Betul. ini juara Piala Dunia untuk kedua kalinya, mungkin stigma itu akan hilang. enggak stigma itu hilang. Udah, Ya udah, masa udah. 10 preman harus ada 11-11 ya udah 10 preman satu keindahan, Bro. Bukan, maksudnya sekarang kan berubah, Mat. Messi-nya tuh udah jadi karakter yang baru. Udah Jadi lebih memang berani untuk mewakili, Iya. setidaknya Cukup, mewakili karakter atau DNA-nya Argentina. Lebih fighting Iya, spirit ya. Fighting spirit lihat lebih kan, ada. dia udah berani ngomong sama wasit. Wow. Dia berani provokasi juga pemain lain. Tapi menarik kata Mamat ya bahwa kalau lu perhatiin kayak Argentina ini sebenarnya pemain-pemain yang bukan di level elit sepak bola Eropa bahkan di liga-liga Secara Eropa individual secara ya, individual, individual. tapi ketika masuk sebagai timnas lu tuh emang jago banget. Montiel iya. tiba-tiba bagus, Rodrigo de Paul kita lihat main di MLS, Tagliafico itu. Tagliafico Romero selalu main di- Ajax dah. Romero di dibuang. Spurs mau dibuang Kartu Iya. memang timnas dengan klub ini agak jauh berbeda ya situasi dan karena ya kondisinya. tadi itu yang kayak Abang bilang sebenarnya mewakili DNA jiwa nasionalis. Iya, jiwanya kan. nasionalismenya Jadi benar. kayak ya itu gaya main mereka. Jadi ketika disuruh kayak misalnya kayak di Spurs kayak masa iya semua pemain disuruh fighting spirit nggak bisa dong. Ya. Iya makanya ketika dia Panjang juga durasinya kan. Ya? betul, makanya ketika di di negara itu mereka datang satu kesatuan mewakili Gas. karakter. Kita bahkan nggak bisa membedakan loh Enzo dan Lisandro Martinez itu gaya mainnya begitu sama gitu kayak ini orang kayak sama-sama aja gitu. Pride-nya beda ya. Pride-nya beda. Kalau kita Iya, mungkin kayak ada pemain yang- sebagai pemain main di klub kan mungkin ada sebagai profesionalisme juga. Iya. Ya, Ada bayaran, ada gaji. Mungkin kalau Iya. pemain timnas kan Kelahiran. tanpa Iya. dibayar pun dia akan rela untuk membela itu. Iya dan kalau misalnya kayak misalnya di klub ya, di klub itu satu pemain misalnya kalau kita taruhlah gaya mainnya yang berapi-api, ya kan cuma satu, 10-nya mungkin tidak Ya. punya DNA Ini itu. satu tim. Ini satu tim, satu yang berapi-api itu dikumpulin sama teman-temannya 10. Sama kayak misalnya kayak pemain Timur Tengah lah misalnya ya, Oman ataupun Bahrain ataupun Qatar ya. Itu misalnya kayak satu orang doang ya cuma dia kan yang guling-guling di klub. Iya, Tapi iya. kalau dijadikan satu kesatuan, satu tim guling-guling ngeselin lawan kan. Dan periode kompetisinya yang berbeda ya. Iya. Nggak mungkin mereka main seperti ini selama setahun. Betul itu. Iya, Wah, Iya, ini. minggu kayak gitu. Ini tuh mereka tahu bahwa ini ada di kompetisi bukan liga yang panjang dan di kompetisi itu ya udah Habiskan semua tenaga. gak penting udah yang penting udah cepat cetak gol, bertahan sekuat mungkin sama-sama Iya. sebagai satu kesatuan kan. Ini yang tidak ada di timnas Inggris Iya dari betul, dulu. Iya, setuju. iya. Saya sepakat. Iya. Tuh kalau Ya. masih urusan di taktikal Kalau untuk ya. masalah urusan itu, gue sebagai fans Inggris sangat realistis Dari dan dulu ya, sangat Dek? objektif itu Respect dari ya? dulu. Iya dari dulu. Inggris mau dari era pelatihnya Glenn Hoddle, Fabio Capello, Sven-Goran Eriksson, lu mau sebutin siapa lagi? Sampai Southgate. Padahal Southgate sebenarnya generasi yang cukup bagus juga ya, nggak kalah sama Iya, eranya iya. David Beckham. Masih nggak punya mental juga. Bahkan di eranya Steven Gerrard kan ada isu klub gitu Ya. persaingan klub di situ. Kayaknya harus singkirkan pemain-pemain asal London. Coba Waduh. Wah, Sama tolong. kayak ini, sama kayak tiba-tiba Spanyol. Oh kenapa? Supaya menjadi satu kesatuan gak ada pemain Madrid. dan Spanyol ada di Aduh, Spanyol ada di final menghadapi Argentina nih, Mat. Argentina akan masuk ke final. Wah, tapi sebelum kita bahas final, Coach Apa? Ripan, Ya. mending kita bahas persiapan Persiapan. menontonnya. Oke. Kita harus mempersiapkan tontonan yang seru ini. Yes. Sudah pasti kalau Ya. saya ya Oke. usulkannya adalah Indomie Jumbo. Oh, cabai hijau. cabai hijau yang ini ya. Yoi, Indomie Lebih goreng. pedas, lebih gurih, makin puas Yoi, ini nih. Indomie Ih, goreng mantap. cabai hijau. Oke. Sekarang sudah hadir kembali.
Oke. Dan itu kan Saya jujur saya Siapa? suka yang pedes-pedes. itu. Daripada saya ngomel-ngomel terus, saya suka yang makanya. pedes-pedes. Ya makanya Indomie, Indomie goreng cabai hijau. cabai hijau. Jumbo. Indomie goreng jumbo ya, cabai Ya. hijau. Yang ini ya. Nah, dan kalau abang mau stok buat nanti final, itu bisa di official store-nya Indomie. Oh, beli banyak aja, ya, beli aja di Mana-mana official ada. store Oke, Indomie. oke. Akan ku hadapi demam bola tapi Indomie goreng cabai hijau jumbo dulu. Oke. Oke. Ini dia, Indomie Mantap. goreng Kalau cabai udah hijau kenyang jumbo. mau teriak-teriak lagi udah semangat kan. Iya. Tenaganya udah banyak Iya. lagi. Tapi bukan hanya itu. Apa? Ini kolaborasi Kolaborasi. antara Sport 77 dan juga Indomie ya. Yes. Maka kita mau kasih hadiah juga buat teman-teman semua. Oke, hadiahnya tuh Jersey bertanda tangan Van de Sar. Van der Sar. Ada. Yo, Ada. boleh juga. Wah. Ini dari Indomie dan Sport 77 ini. Oke. Oke. Caranya adalah kalau abang mau, Hmm. abang nonton episodenya Van de Sar Oke. di YouTube Sport 77 nih. Oke. Jersey tanda tangan Van der Sar, jersinya MU apa Belanda nih? Belanda. Belanda. Nah, Belanda. Boleh. Nah, Cara- kalau yang masih bingung nanti juga cek aja di Instagramnya Sport77 official. Di oke. situ ada caranya. Nanti kasih tahu aja gimana tuh. Itu ya, pokoknya akan kuhadapi demam bola tapi Indomie Indomie jumbo goreng. cabai hijau dulu. Iya, Indomie goreng Mantap. cabai hijau, Indomie Yes. goreng jumbo ya. Sebelum kita pembahas selanjutnya, Hmm. pertanyaan gua adalah Argentina tanpa Messi akan seperti apa? Seperti para Tanpa gua. Messi. Seperti Iya. para gua. Seperti Argentina tanpa Messi. Kalau Inggris nih berhadapan dengan Argentina Oh, tanpa yang- Messi. masih Sebenarnya kebalikan dari Masih ya, belum rela ya, belum rela. jujur kebalikan dari Portugal sih. Hah? Kalau Kebalikan. Portugal tanpa Ronaldo, kita kan membayangkannya Waduh. membayangkannya ini waduh. akan menjadi tim yang satu gitu. Tapi Argentina tanpa Messi itu kayak nggak ada roh menurutku. Oke. Inggris perlu nggak punya sosok? Tanpa Harry Kane. Iya. Jangan tanpa Harry Kane, malah justru Tanpa menurut Harry gua- Kane kalau Ivan Toney yang main bagus Bagus, tuh bagus, itu bagus, Pak. bagus juga iya. Ivan Toney bagus. Ivan Bagus, Toney. Bagus. Bagus. Menurut gua malah justru sosok di tengahnya masih agak kurang kuat ya. Karakter Tidak banyak pemain ya ada di situ. Iya, situ. pilihannya Karena Bellingham tipenya tipe nomor apa yang masuk ke ke depan. kotak penalti kan. Iya. Bukannya di Sebagai luaran masih ada playmaker. Palmer, masih ada Bukan. Palmer, masih ada Palmer Cole pun Palmer. juga Cole Palmer ya. Masih bisa dipanggil. Nanti Piala Eropa lah mungkin Ya. Nanti kalau semifinal udah, lagi. kalau udah kembali ini ya, Nah. menemukan performa Iya. terbaiknya ya. Karena kalau secara taktikal menurutku masih terlihat Tapi taktikalnya Tuchel bagus. Double pivotnya siapa? Itu Eh, dia Nggak double ada, pivot. nggak ada pelapis antara Declan dan Elliot kan. Elliot. Dulu kan punya Calvin Phillips. Ya Calvin Tapi Phillips drop. cuma di turnamen itu Iya. doang. Iya, Habis itu kan drop, enggak. dia hilang. Hmm. Nggak punya Anderson lagi. cukup oke. Iya, selain itu Anderson sama Oh, Rice ini iya, udah iya. pasti. Udah Kayak pasti. tadi kan kayak ada kebingungan ini mau ganti dua orang ini dengan siapa? Morgan Oke, Gibbs iya, iya. wipe. Maino Satu mungkin lagi. tidak mewakili karakter Tuchel, Iya, artinya sebenarnya. terlalu slow, bukan petarung juga. Ada satu yang nggak dibawa, Adam Wharton. Wharton. sih. Wharton, Adam iya Wharton. benar-benar Wharton. Harusnya dia Itu- bawa Wharton dibandingkan Maino ya. Ada Iya, Wharton. kalau dia nggak suka Maino ngapain dibawa? Iya. Itu dia pertanyaan dimainin gua. ya. Tapi kalau nonton Peles ya, kalau Iya. Adam Wharton itu sisi defensifnya sangat kuat, Betul. tapi ofensifnya Lemah. Tapi tapi apa ini trupas-trupasnya tuh sebenarnya bagus. oke, tapi kalau untuk bermain kayak Rice ya nggak Ya, belum gitu tuh kayaknya- segitu. Iya. Tapi kan kalau buat mungkin dicari yang kayak gitu ya sama Tuchel ya, makanya Iya. Anderson buat dipilih. alternatif boleh dong. Boleh sih. Boleh. Daripada Maino nggak main ya. Iya. Daripada Maino nggak main, Mubazir. Itu dua. Wharton bertarung tadi kalau pumpang Iya. ayo Ya bawa mau dia. Bazir tadi dua tuh, Maino sama Watkins. Henderson. Henderson. Oh, juga. Henderson, iya. Hitungannya kayak Neymar yang Iya, Padahal makanya awalnya dia gue nggak sempat into, respect dan juga cukup ini bisa ngebaca keinginan dari Thomas Tuchel. Kenapa Tuchel itu memilih pemain-pemain yang tidak begitu populer Perform, iya. atau dia berani mengambil keputusan non populer gitu. Iya. Karena buat gua mungkin nih kayaknya Tuchel ingin memberikan pemain-pemain yang haus validasi, yang butuh pembuktian. Kalau pemain-pemain bintang mungkin Harry Maguire atau apa. Pengalaman memang ada, tapi bisa jadi mentalitas ketika dibutuhkan pertandingan-pertandingan genting mereka nggak begitu haus. Sedangkan pemain kayak Adam Wharton kalau lu kasih Elliot terbukti juga hampir ya di pertandingan ini nggak begitu sih. Dia bisa menunjukkan lebih gitu loh ketimbang pemain-pemain yang punya label bintang Ya, ya, ya. gitu. Itu dia Spanyol melawan Argentina di final. Perfect tactical against perfect mentality. Finalisima. Finalisima. Akhirnya terjadi ya. Sempat tertunda
tidak kesampaian. Sekarang Akhirnya kesampaian di panggung sesungguhnya di final Piala Seharusnya Dunia. itu kejadiannya kapan? Waktu itu. Kemarin tahun lalu. Sebenarnya 2022. Tahun lalu. Tapi Qatar, tidak enggak, ditemukan tahun ini. Tahun ini, tahun kemarin. Kan, home yang Dipindah sesuai. ke Jadi mainnya di Madrid apa? Spanyol ya? di Madrid tadi ya Apa mainnya. namanya? ya. Kantong Madrid apa? Bernabeu. Bernabeu. Di Bernabeu tapi ditolak Bernabeu. sama Argentina Argentina. sehingga dibatalin. Waktu itu tuh karena ada apa ya? Ada perang ya Ada kawinan. di Timur Tengah. Oh, Harusnya ya, di Timur Timur Jadi nggak Tengah. jadi. Selat Hormuz. Iya, harusnya main di Timur Tengah, di Qatar apa Saudi gitu. Sedikit saja apa yang akan terjadi taktikal yang jago melawan tim perang yang masuk Ya. di final plus Messi. Kalau Spanyol bermain seperti layaknya Prancis lawan Prancis ya. Spanyol bermain ketika melawan Prancis menurut saya sayap-sayapnya Argentina bisa terkunci ya. Kecuali 2-3 pemain ditaruh lagi kayak De Paul, Montiel sama Messi yang memang harus lawan 3 gitu. Kalau lawan 2 pasti ada satu yang bolong kan bisa crossing ke dalam. Dan berhadapan dengan Argentina ini ujian buat Spanyol sebenarnya sih. Dia seefektif apa dengan Main taktik. taktikal dia. Kalau diganggu konsentrasinya Rodri atau si di tengah itu Rodri atau Ruiz. Fabian Ruiz Fabian Ruiz. atau Pedri yang masih muda meledak-ledak diganggu secara psikis, secara Ditaruh emosi ke sepanjang meja, pertandingan. Bikin gak nyaman ya. Ada tuh pengaruhnya Nyaman pasti. nggak dia bermain gitu. Kalau dia bisa menarik bahwa dia tetap bermain dengan gayanya dia, justru memancing emosi Argentina dan dia tidak peduli dengan cara main Argentina, harusnya Spanyol cukup nyaman sih. Ya. Oh, artinya kalau konsentrasi nggak keganggu Spanyol Iya. bisa jadi juara ya. Ya, karena masalah daripada Spanyol ini adalah tim yang bisa merebut bola dari mereka kan, yang press, Ya. yang potong, yang hajar mereka kan, sehingga bola di lini tengah nggak mengalir kan. Nah itu kalau mereka bisa main seperti lawan Prancis yang di pressing tetap bola itu mengalir sama Rodri, sama Fabian Ruiz, harusnya bisa lewat sih. Argentina bisa lewat. Tapi ya itu ada faktor nomor 10 itu. Nah, Ini Kalau- sekarang ketemu kalau Yamal. Spanyol udah bisa lewat, bisa golin ya. Eh. Akan kembali menjadi mode Argentina yang ketertinggalan. Iya. Memasukkan lagi Montiel, Montiel lagi. Nico Gonzalez, Itu- Lautaro. itu Apa pergantian. yang harus dilakukan Spanyol? Makanya si Spanyol nggak bisa kayak Inggris yang 1 gol puas sih. Iya. Menurut Harus atau terus- kayak tim-tim lain kayak Mesir 2-0 Ingat, Mat, gitu. Spanyol itu paling pinter ngatur tempo. Ya, Tempo makanya. serangan, tempo membuat gol, tempo bertahan. Dan Argentina adalah tim yang paling pintar rusak tempo. Itu dia. Itulah Makanya tim ini- Anda sudah terbukti tadi. Ini akan- Temponya dirusak. Declan Rice nggak bisa memegang tempo tadi. Iya. Kelihatan Iya. berikan. Di babak Jujur pertama megang, pendapat gua babak kedua dia pendapat aja. gua ya. Gue jujur, gue sangat bosen dengan kesempurnaan Spanyol Oke. bermain sepak bola. Gue bosen karena menurut gue ini lama-lama boring nih kalau cuma dia ngatur tempo, bermain seenaknya dia aja Ya. untuk muter-muterin bola. Iya, iya, iya. Satu sisi, gue juga sangat sakit hati dengan keajaiban-keajaibannya Lionel Messi dan kawan-kawan. Jadi gue mau jadi posisi yang menikmati aja pertandingannya. Mau jadi apa juga. Siapapun yang menang mau jadi apa, bodoh amat. Bodoh amat. Satu sisi gue pengen kesempurnaan Spanyol dirusak sama Messi. Satu sisi gue juga pengen ngelihat Messi kayaknya habis nih keajaibannya. Udah, itu aja. Tapi Iya. di titik ini Gue andai gak tahu nanti pertandingannya akan seperti Apa, apa. ya. Bodoh Mending ini amat. aja, Anda fokus di match Prancis Inggris. Peringkat ketiga. Daripada menikmati mending Anda di itu. Mbappe lah. Iya. Mbappe lawan Harry Kane. Di level ini Mat, Masih bisa ini ngejar Masih top bisa. score. Top score masih bisa. Masih top bisa. score. Ada andai hitung semua. andai kata pun katakanlah Argentina kalah gitu. Messi tetap dihitung legenda hidup, udah melewati Mario Kempes bahkan Maradona kali ya. Goat, udah kalau Udah, tanya udah, aku sih udah. Di goat. Argentinanya maksudnya, di Argentina. Di dunia ini. Oh bisa lewatin Iya kan, menurut maksudnya gue. Di dua dunia fin- ini dua udah Messi final. goat ini klip nih. Ini Messi goat. Udah. Kalau aku jangan tanya-tanya lagi udah. Udah. Messi tuh goat. Selain udah, Messi dan- siapa lagi? Ya di bawahnya. Transport. Di bawahnya Ada Madu nggak? Eke. Kenan Yildiz, Madu Eke. Kenan Yildiz. Madu Eke. Di level Messi ada god lain nggak? Gak ada. Messi tuh setengah di atas Maradona. Dan Bahkan Maradona udah lewat ya Messi. Pertanyaan saya, Ronaldo ada di mana? di bawahnya itu. Klip, tolong. Oke, selesai. Obrolan bola cukup sampai di sini. Sampai ketemu di match. Woi, Spanyol lawan asal klip Argentina. aja lo. Asal klip aja. Messi duduk, Ronaldo, Maradona kayak yang itu, meme duduk itu. Ini Messi duduk di bawah, ini Ronaldo, Maradona gitu, Oh siapa-siapa. ini gede. Ya terus artinya ada- maksudnya kan Cruyff gitu. selama ini Argentina dewanya adalah Maradona. Sebelumnya kan ada Mario Kempes gitu. Kalau udah di
sekarang kalaupun Argentina kalah, Messi emang udah nggak bisa di Iya, Bantai udah ya, nggak udah. bisa dibantai itu. Yang menarik adalah Udah. melihat nanti transisi setelah tidak adanya Iya. itu sih. Leo Messi. Ya, Lihat- tapi menurut gua ada sebagian orang yang setuju dengan pernyataan kita tadi, tapi ada juga sebagian orang setiap era tuh ada GOAT-nya masing-masing. Kita nggak akan pernah bisa untuk mengkomparasikan Iya kalau head itu to betul. head secara langsung. Betul. Gitu. Pasti di eranya bapak-bapak kita atau mungkin yang nonton secara langsung enggak. Maradona. Lu nggak bisa lawan. Tapi udah Messi beda Iya. gitu dengan Maradona. Nah, buat kita Messi Messi. Nggak, gini guys, tayangan-tayangan Maradona kalian masih bisa nonton. Masih 90 menitnya juga ada itu. Tapi Nonton sepak aja. bola udah berbeda, Mat. berbeda. Dinamis, Mat. Dulu mungkin jagoan sendirian. Iya, Messi 39 tahun ini. Tadi Iya. bayangin dia jatuh, dia masih dapat itu bola di kotak penalti. Jatuh sampai kaki doang ini, badan di bawah nih. Begini-begini doang. Kok bisa dia acak-acak itu dengan posisi jatuh? Tapi memang tidak bisa dibandingkan secara Iya, apple to kalau gua apple sih gitu. karena Gua percaya gitu. perbedaan zaman, Zaman. perbedaan teknologi, Ya. perbedaan Dinamisnya sepak latihan bola. dari Iya. kecilnya. Iya. Betul, itu kan betul. perkembangannya Iya, udah dan jauh beda. perkembangannya itu kan membuat pemain yang sekarang jauh lebih unggul Jauh lebih dibandingkan unggul. pemain yang dulu. Dengan mudah. Iya, tapi satu yang tidak bisa dilatih adalah kan IQ footballnya dan bakat. pemain itu. Ya, Iya. betul. Nah, itu Messi di atas. Karena Maradona dengan segala macam yang dia lakukan itu respect gitu. Tapi sosok yang bisa jadi playmaker, yang bisa kapanpun geser jadi winger, yang bisa kapanpun Magic tahu ini menyulap. momen untuk dia ada di kotak penalti, Leo Messi. Jauh ya. Itu udah camkan, udah kita Titik. close. Ketok Nanti palu. besok kita ngomongin Yamal lawan Ya, siapa gitu. Halan. Lawan Halan Ya, ketuaan. lewat. Yamal sama siapa Iya. gitu ya yang Yildiz. gitu misalnya. Oke, terakhir Kanan kiri. sebelum kita close Kalau lututnya udah habis operasi kesian. match antara Yamal yang melawan Ya. orang-orang yang memandikannya Leo Messi. Leo Messi. Yamal baik. Apakah sebenarnya ini tuh penyerahan estafet doang? Jadi kayak Yamal Penyerahan kamu gayung juara. ya, penyerahan Yamal gayung. kamu juara ini Salah, ataukah penyerahan handuk. Nih, Habis mandi handukan. Prediksi Spanyol lawan Argentina berapa? Spanyol Argentina. Gua dulu deh Spanyol kayaknya. Yang akan Anda menjaga Spanyol ya? Spanyol. saya sudah tidak mau begini-begini. Iya, tapi kan enggak apa-apa. Saya kebalik terus. Ya, coba dulu aja, coba dulu. Kemarin saya coba benar kebalik Ya, semua. coba dulu aja, coba dulu. Oh, berarti kayak ISO speed lu ya, Mat. Iya. Kebalik Ya, terus. Spanyol Argentina. 32 besar win full. Habis itu kebalik semua. Iya, iya, Yang iya. coba di final siapa Spanyol Argentina? Yang keluar jadi Ini yang angkat secara Piala Dunia. permainan ya. Iya. Secara permainan pasti lebih unggul Spanyol. Spanyol. Secara Spanyol permainan. yang megang kendali Spanyol ya. Argentina. Agak pegang Saya kendali. juga ngelihat Spanyol. Lebih punya kolektivitasnya bener-bener nggak perlu diragukan lagi. Alah. Nah, Ya, nggak mau dukung yang kalahin di Inggris dong. Spanyol Alah. Argentina. secara preference gue lebih milih Spanyol. Oke. Karena gini. Tapi kita nggak tahu magic Magic, atau ya. sihir Iya. apalagi yang Messi akan kasih. Ya, Messi Masalah skill individu Prancis punya banyak dan itu bisa mati oleh sistemnya Iya. Spanyol. Tapi Ya, karena perbedaannya adalah adalah- Prancis terlalu baik. Mainnya terlalu baik, tidak ada yang Nah, kalau berusaha terlalu tempo. lempeng, Ini terlalu penjahat, lempeng. penjahat Iya. lagi. Iya. Prancis itu Ini terlalu tim stylish tempur, lah, tim tempur stylish. lagi. Iya. Lagi Eropa Eropa Stylish ketemu acak-acak Eropa gitu. soalnya. Nah, tapi kalau Argentina itu tahu cara. ganggu. Iya, iya. Tahu ganggu otak. Orang sebelum match mereka udah ganggu Inggris. Gimana? Iya. Pakai Simeone. Pakai Simeone coba. Coba bisa gitu tiba-tiba ada Simeone di semifinal ini. Main di kanan. Gak pernah main. Iya, bikin Udah Messi main. kekunci. Buat apa sih Kes doang? 2 menit Bellingham langsung Ditonjok sama dia. Coba. Enzo. Mau buat apa itu? Anda apa? Spanyol. 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 Kayaknya- Anda pakai La Pulga tapi dukung Spanyol. Ya kan saya Kan kan pernah main di Spanyol. Arisan Anda Argentina loh. tapi kayaknya Spanyol sih kayaknya. Eh, Oke guys, itu dia soal Piala Dunia kali ini. Semoga kalian juga menikmati semua, enjoy karena Ya. ini cukup seru match ternyata. terakhir ya, udah jangan baper-baperan. Wah, final. Kami juga mengucapkan minal aidin wal faizin Iya, ya. kalau ada Maaf salah-salah lahir kata, batin, salah-salah kata. Salah-salah Ini mah- kata, salah-salah passing, salah-salah banter. Iya, ini mah Iya. jangan diserius-seriusin karena ini cuma apa? Mas Irfan? Cuma dunia. Aja. Ada. Mode Ustad. Satu kelas sama Ustad Adi Hidayat, gokil. Bukan dia nih ya. Bukan. Oke, nanti kita ketemu lagi di final berarti ya. Kita akan bahas lagi nanti di final. Siapakah yang akan siapakah akan- keluar sebagai juara Betul. Ya. dunia selanjutnya? Kalau Apakah begitu, masih sama? Apa Kita baru? lihat lagi nanti. Ya, kami pamit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Dadah. Dadah. Dah.